Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizhahullah taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam yang ke-19 di bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalam Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang kitab Al-Fadhail, kitab yang menjelaskan fadilah-fadilah amal, fadail amal, keutamaan amal-amal soleh. Dan pada pembahasan kita yang terakhir di malam Ahad yang lalu, kita sudah memulai pembahasan bab yang ke-210, yaitu bab yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat dan beberapa sunnah-sunnah atau tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hari yang sangat agung tersebut. Kita sudah membacakan dan sedikit menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan oleh Imam Nawawi di bab ini. Juga kita sudah membahas satu hadis, yaitu hadis yang ke-1147, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menegaskan bahwa hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara seluruh hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya. Hadis yang ke-1148. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa anhu, dan darinya. Maksudnya dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang sebelumnya meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, dan dia memperbaiki wudunya, thumma atal jumu'ah, lalu dia mendatangi salat Jumat, fastama'a wa ansata, dan dia mendengarkan dan dia diam, mendengarkan khutbah dengan saksama sambil dia juga diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah, maka orang yang semacam itu akan diampuni baginya dosa yang dikerjakannya antara dia dan antara Jumat sebelumnya. Wa ziyadat 3 ayyam, bahkan ditambah dengan 3 hari.
Waman massal hasa, dan siapa yang memegang-megang kerikil, faqad lagha, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ini hadis yang pertama. Ya, insyaallah mungkin kita akan bahas paling tidak 2 hadis ya dalam kesempatan malam hari ini. Ya, 2 atau 3 hadis ya, kalau cukup waktu insyaallah. Jamaah sekalian, hadis kita ini menjelaskan beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan bagi orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Sekaligus penjelasan bahwa dengan cara inilah Jumat kita bisa berpahala. Ya, Jumat berpahala, Jumat yang berberkah, itu kita tidak dapatkan kecuali dengan memperhatikan adab-adab ini. Ada beberapa adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita SAW di hadis ini. Pertama, di sini dikatakan man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya. Ya, ini nanti insyaallah kita akan bahas secara khusus hukum mandi hari Jumat. Ya, hukum mandi hari Jumat akan ada pembahasan khususnya. Namun yang jelas bahwa hadis ini menyebutkan tentang keutamaan wudu. Tentunya ya, sekedar hadis ini tidak menafikan bahwa mandi Jumat, tapi menjelaskan tentang keutamaan berwudu pada hari Jumat. Apakah mandi wajib atau tidak? Ini insyaallah akan ada hadis-hadis khusus yang kita akan baca ya di bab ini. Jamaah sekalian, dalam banyak hadis ketika disebutkan tentang keutamaan wudu, di sini disebutkan fa ahsanal wudu. Ya, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menyebutkan amalan lalu disertai dengan wudu, maka sering sekali Nabi kita SAW mengatakan fa ahsanal wudu. Dia memperbaiki wudunya sebagai peringatan bahwa tidak semua orang yang wudu itu akan mendapatkan keutamaan yang semacam ini. Jadi keutamaan-keutamaan yang semacam ini hanyalah didapatkan bagi orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Ya, karena itu ulama kita menyebutkan bahwa ada saja orang-orang yang datang hari Jumat, lalu nanti akan datang lagi hari Jumat, yang seharusnya antara Jumat satu ke Jumat berikutnya merupakan tempat-tempat penghapusan dosa, namun ternyata Jumat datang, lalu Jumat berikutnya datang, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mendatangi Jumat tidak dengan pengagungan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita SAW. Tidak semua orang yang didatangi Jumat dan mendatangi Jumat itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang seperti ini. Mereka baru dapat keutamaannya ketika memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan adab-adab ini. Di antaranya adalah berwudu, ya, berwudu dan memperbaiki wudu. Dan maksud memperbaiki wudu, kata ulama kita, adalah dia berwudu dengan sesempurna mungkin, ya, sesempurna mungkin, sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk di antaranya adalah selama memungkinkan dia berwudu sebanyak 3 kali. Walaupun wudu sebanyak 1 kali, artinya setiap anggota satu-satu, bisa atau tidak? Bisa? Bisa ya? Ya, bisa. Sah. Dia berwudu 2 kali. Yani maraten. Masing-masing anggota 2. Bisa? Ya, bisa. Sah. Ya. Dan sesuai dengan sunnah juga. Tapi yang paling sempurna adalah 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi selama memungkinkan, ini tentu saja yang lebih afdal. Ini termasuk ihsan al-wudu. Kemudian juga termasuk ihsan al-wudu adalah dia benar-benar meyakinkan dirinya bahwa dia telah menyentuh seluruh anggota-anggota wudu itu secara sempurna, ya, secara sempurna. Tidak asal-asalan. Karena sebagian orang
mengusap anggota wudunya atau membasuh tidak secara sempurna, asal-asalan. Ini jangankan dia akan mendapatkan keutamaannya, bahkan Nabi kita SAW telah mengancam dan mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka, ya. Bahkan diancam dengan neraka wail bagi orang yang tidak menyempurnakan wudunya, sebagian tumit-tumitnya tidak tersentuh air wudu. Yang tidak berarti hanya tumit saja yang diperhatikan, ya, karena di sini ada sabab lurutnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat dari kejauhan sebagian sahabat yang terburu-buru untuk wudu, lalu ternyata sebagian tumit-tumit mereka tidak tersentuh. Maka dari jarak jauh Nabi kita teriak, ya. Beliau berteriak dan mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Maka ini dikiaskan kepada yang lainnya. Ya, mungkin ada yang sempurnakan tumitnya tapi anggota tubuh yang lain tidak. Maka ini termasuk dari ihsan al-wudu yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Dan termasuk ihsan wudu adalah mendahulukan kanan, ya, mendahulukan yang kanan. Ya, walaupun tentu saja ini memang yang diajarkan, tapi seandainya pun kiri, ya, secara hukum dia bisa, tapi tidak merupakan ihsan wudu. Ya, dia tidak merupakan ihsan wudu. Kemudian summa atal Jumat. Kemudian dia datang mendatangi sholat Jumat. Dan ini salah satu dalil yang sering kita sebutkan, satu di antara sekian banyak dalil bahwa seyogyanya, sepatutnya, ya, afdolnya seorang yang mau mendatangi masjid itu wudu sejak di rumahnya. Walaupun umumnya masjid memiliki fasilitas tempat wudu, walhamdulillah, tapi tidak berarti seorang memudah-mudahkan masalah lalu bermalas-malasan tidak mempedulikan adab-adab ini. Ya, lalu dia hanya berwudu di masjid saja, tidak berwudu dari rumahnya. Padahal kalau kita memperhatikan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan berangkat ke masjid, di mana setiap langkah kita mendapatkan 10 pahala, dan setiap langkah kita mendapatkan pahala, dan setiap langkah kita menghapuskan dosa, dan beberapa keutamaan yang lainnya, itu disebutkan selalu dengan lafaz-lafaz bahwa dia berwudu dari rumahnya. Dia berwudu dari rumahnya. Summa atal Jumat. Kemudian fastama'a wa ansata, ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Ya, di sini tentu saja sebagian adab-adabnya tidak disebutkan. Itu bisa diambil dari hadis-hadis yang lain. Tentu saja kalau kita mau lebih lengkap, ya, berdasarkan beberapa hadis-hadis yang lain, ketika datang masjid, masuk masjid adalah laksanakan sholat tahiyatul masjid, ya. Bahkan seperti yang pernah kita bahas, kalau dia telah sholat tahiyatul masjid lalu dia melihat waktu cukup lowong, cukup lapang, masih agak lama khatib akan khutbah, maka disunnahkan baginya, boleh baginya dan disunnahkan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai penantian, ya, sampai masuknya waktu khutbah imam. Tidak disebutkan di sini, ya, tapi disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Di sini hanya disebutkan fastama'a wa ansata, dan dia mendengarkan khutbah dan insat. Istima' artinya mendengarkan baik-baik, ya. Dia mendengarkan baik-baik, tidak sekedar berlalu itu suara. Beda dengan fasami'a, ya, perlu dibedakan antara istima' dan sami'a. Istama'a ilaihi artinya mendengarkan secara baik-baik, secara saksama. Adapun sami'ah mendengarkan, ya. Seperti kita sedang bicara, ada orang mendengar bahwa ada orang bicara, tapi kalau ditanya apa yang dia bilang, kita tidak tahu, ya. Itu berarti kita mendengarkan, ya, kita dengar ada kayaknya suara, ya, ada kayaknya suara yang agak gaduh, suara bising umpamanya, ada kadang, ya, di luar, atau ada orang yang kelihatannya bicara tapi kita tidak tahu, itu berarti kita sami'ah atau nasma' wala nastami ilaihi. Maka mendengarkan khutbah, ya, indikasinya mungkin nanti kalau ditanya apa tadi yang di khutbah, bisa kita sebutkan, ya, bisa kita. Sama kalau sholat, ya.
Di antara indikasi mudahnya orang yang ada khusyuknya, ya belum kita katakan sangat khusyuk, tapi ada khusyuknya pada waktu sholat adalah ketika ditanya apa tadi dibaca imam, bisa dia sebutkan. Ya, kalau ditanya apa tadi, tidak tahu juga apa dia baca. Padahal ayat-ayat yang dihafal sebenarnya. Ya, kalau memang dia tidak hafal, ya seperti imam baca surat An-Nahl atau surat-surat Fadhail atau surat-surat yang memang dia tidak hafal, ya ya itu mungkin bisa dimaklumi. Kalau dia dengarkan secara baik-baik, tapi dia tidak tahu letaknya. Tapi kalau sebenarnya lah juz-juz amma, ya seperti tadi, ya, maka ya ini kalau kita tidak tahu, ya atau lupa yang rakaat pertama tadi apa, rakaat kedua apa, ini berarti kita tidak istimak dengan baik. Ya, kita agak jauh dari khusyuk. Ya. Coba tanya masing-masing diri kita ya, Anda mau tanya antum. Ya. Tapi coba tanya, ya gimana itu artinya istimak, ya tahu apa yang disebutkan, apa yang dibaca. Atau kalau dalam khutbah, tahu apa topik yang dibahas oleh khatib. Walaupun mungkin kita tidak menghafal semuanya, tapi kita tahu paling tidak apa materi yang dibahasnya. Itu ya tanda insyaallah kita istimak ilaih, mendengarkan secara saksama. Kawan sekalian, Nabi kita SAW tidak hanya mencukupkan dengan istimak, tapi beliau mengatakan wa ansatah, insat, ya, diam. Kenapa? Karena ada kadang orang bilang bahwa saya mendengarkan baik-baik walaupun saya cerita, ya. Ada orang yang punya dua hati, ya. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan untuk kita dua hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan bagi kita sesuatu yang bisa kita secara konsen mendengarkan sesuatu dan kita bisa untuk sibuk dengan yang lainnya. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Ini takkid, dengarkan baik-baik dan diam. Bukan cuma dengarkan baik-baik, tapi diam juga, jangan bicara. Jangan bicara. Maka ikhwan sekalian, ini takkid ya, bahwa ketika khutbah Jumat tidak boleh bicara sama sekali. Nanti akan ada penjelasan ya. Sebagai salah satu bukti adalah ada aktivitas yang lain. Ini yang bisa mengurangi pahala kita, atau jangan-jangan tidak mendapatkan pahala. Kalau dalam riwayat yang lain, bukan di sini, sampai Nabi kita SAW mengatakan, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta, ya. Jika kamu mengatakan kepada sahibmu, kepada saudaramu, ansit, diam, maka kamu telah mengatakan hal yang sia-sia. Pada ini amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ada sesama ada kita lihat orang cerita pada saat khutbah Jumat, lalu kita bilang diam, dengarkan khutbah, maka kita juga telah melakukan perbuatan sia-sia. Gimana lagi memang bagi orang yang membuat kacau ya khutbah dengan berbicara. Kita yang bicara, kita yang sampaikan, maka itu dikatakan juga telah melakukan perbuatan sia-sia karena kita menambah kegaduhan, ya, menambah ya suara yang bisa mengganggu orang untuk mendengarkan khutbah secara baik. Namun sebagian ulama kita membolehkan isyarat. Sebagian ulama kita membolehkan isyarat. Jadi kalau ada yang sudah terlalu ribut, ya kita tidak bicara tapi kita isyarat, ya, diam. Yang sebagian ulama membolehkan seperti itu karena tidak melanggar hadis ini, ya, secara zahir hadis ini. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Tapi kalau khatibnya yang suruh diam, boleh enggak? Kalau khatibnya yang bilang diam, antum diam, saya sedang khutbah, ya, bisa? Boleh, ya, boleh. Lalu kalau setelah bilang dia diam, lalu sang makmum ya bicara juga, ya, atau dia ajak bicara, bisa, ya. Yang terlarang adalah pembicaraan antara makmum, antara jamaah. Adapun komunikasi antara khatib dengan makmum, ya, maka itu dibolehkan. Entah khatibnya yang duluan bicara atau makmumnya yang duluan, ya. Sebagaimana pernah terjadi, ya, dari ketika persoalan istisqa,
Arabi yang datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan masalah paceklik pada waktu itu musim kemarau yang berkepanjangan, dan pada waktu itu beliau langsung menyampaikan pada Nabi kita SAW sedang khutbah. Nabi kita menerima hal itu dan langsung merespon permintaannya untuk didoakan dengan doa istisqa. Dan adapun sebaliknya, Nabi kita SAW bertanya kepada Sulaik al-Ghatafani atau yang lainnya ketika dia dilihat langsung duduk tanpa solat tahiyatul masjid, lalu dikatakan as-salait, ya, apakah kamu sudah solat? Dan dalam sebagian riwayat ketika beliau juga melihat ada orang yang sedang khutbah, lalu dia dari kejauhan melangkah ke depan dan mengganggu orang, melangkahi leher-leher manusia jamaah waktu itu, maka beliau langsung tegur, ijlis faqad adzaita, ya, duduk di situ saja, kamu telah menyakiti yang lainnya. Maka ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Termasuk ketika khatib bilang sama jamaah, khatib lupa umpamanya, ya, khatib lupa ayat atau lupa hadis, lalu dia bilang, apalagi hadisnya, ya, bisa tidak jamaah bicara? Kalau khatib yang tanya, bisa, ya, insya Allah bisa, ya. Tapi yang ditanya saja, ya, jangan semua lagi, ya, menjawab ribut, ya. Karena itu khatib mungkin akan tahu siapa yang dia akan tanya. Itu dibolehkan. Tapi sesama jamaah yang bicara ini yang terlarang, ya, insot. Dan ini lebih khusus, sangat-sangat khusus untuk khutbatul Jumat, khutbah Jumat, dan menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan khutbah Jumat dibandingkan khutbah-khutbah yang lainnya. Tidak ada khutbah yang wajib selain khutbah Jumat, ya. Termasuk khutbatul Aid, ya, termasuk khutbatul Aid dia tidak wajib, ya. Bahkan sebagian hadis menyebutkan dan disahihkan oleh beberapa ulama kita, dalam khutbah Jumat, khutbah Aid, Nabi kita mengatakan, faman syaa falyajlis wa man syaa falyaqum, ya, siapa yang mau silahkan dengarkan dan siapa yang mau silahkan pergi, ya. Tapi di sini jangan disebarkan, ya, ya, karena tanpa dia tahu juga sebagian beristihad, ya, sudah selesai solat langsung pergi, ya. La tubashshirhum fayattakilu, ya. Mereka kayaknya amalkan itu tanpa mendengarkan hadis ini. Gimana lagi kalau sudah mendengarkan? Tapi tetap tentu saja lebih afdal, ya, mendengarkan khutbatul Aid, ya, mendengarkan banyak nasihat-nasihat yang sangat berharga dan pesan-pesan yang sangat penting. Tapi kedudukannya tidak sekuat khutbatul Jumat. Oleh karena itu juga termasuk dalam hal seperti ini, termasuk dalam mendengarkan. Walaupun secara umum sunnah ketika ada orang yang berbicara tentu saja adalah sunnah kita mendengarkannya dengan baik, siapapun yang berbicara dalam majlis tersebut, artinya siapapun yang menjadi narasumbernya. Maka, ya, sering kita baca dalam buku-buku penuntut ilmu perkataan yang sangat mulia dari Atha bin Abi Rabah, seorang mufti Mekah, tabi'in kabir, mufti Mekah yang para sahabat-sahabat junior pun yang sezaman dengan beliau itu banyak mengambil fatwa-fatwa beliau, utamanya dalam masalah manasik. Atha bin Abi Rabah rahimallahu taala mengatakan bahwa sering sekali saya hadir di majlis, lalu ada seorang yang berbicara dengan nasihat, dengan ilmu, dan apa yang dikatakan dari hadis atau dalil-dalil yang diucapkan atau pengajaran yang disampaikan saya telah ketahui sebelum anak itu lahir, namun saya mendengarkannya seolah-olah saya baru dengarkan saat itu, ya, saya mendengarkannya dengan saksama seolah-olah baru saya pertama kali dengarkan, ya. Ini adab yang sangat tinggi yang diajarkan oleh seorang alim besar, ya, seperti Atha bin Abi Rabah. Sebagian orang ketika dia duduk di majlis, dia senantiasa menampakkan bahwa semua yang disampaikan sudah dia tahu, ya, sudah dia tahu, sehingga dia tidak memperhatikan secara saksama. Padahal, ya, apapun yang disampaikan selama dia kebaikan, maka itu bermanfaat untuk kita. Jika kita sudah ketahui,
maka merupakan tazkir, peringatan bagi kita, atau mungkin mengingatkan kita sesuatu yang sudah pernah kita dengarkan tapi kita sudah lupa. Ya, berapa banyak hal yang sudah pernah kita ketahui, kita lupa, nanti setelah diingatkan kita bilang seakan-akan baru saya dengarkan lagi. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah, dan banyak sahabat terutama ketika ada waktu-waktu yang ketika kita dalam keadaan tidak tenang atau dalam keadaan kita sedang guncang, maka berapa banyak peringatan-peringatan baru kita kembali ingat ketika diingatkan. Atau boleh jadi, dan sangat sering, dari semua yang disampaikan mungkin banyak yang kita sudah dengarkan, tapi ada saja faedah-faedahnya. Ya. Maka ya sunnahnya adalah selalu kita dengarkan apa saja yang kita hadiri dalam majlis-majlis, utamanya ya pada saat khutbatul Jumat, yang memang konsekuensinya ketika kita tidak dengarkan secara saksama, salat Jumat kita itu bisa berpengaruh bahkan dari segi keabsahannya. Kecuali sebagian ulama kita mengatakan atau mencontohkan, jika yang dibicarakan adalah kemungkaran atau yang bicara adalah orang-orang yang tidak patut didengarkan, tapi terpaksa kita dengarkan, dan ini diamalkan oleh sebagian salaf. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, seorang pemimpin yang lalim, yang terkenal, ya. Ini khutbah Jumat, banyak sahabat-sahabat, atau masih ada sebagian sahabat yang hadir, yang ada waktu itu, dan juga sebagian tabi'in kabir, tapi sebagian mereka tidak perhatikan, ya. Sebagian mereka sampai ada yang bicara, lalu diingatkan, ini khutbah Jumat, dengarkan sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan, bukan untuk orang yang semacam ini kita diperintahkan dengarkan, ya. Jadi sebagian salaf melakukan yang seperti itu. Namun ini sulit, ya, sulit dalam artian mungkin kita sulit memilah, ya, kan itu juga ini ijtihad dari sebagian salaf, ya, bahwa mereka kadang tidak mendengarkan ketika pembicaranya adalah yang menyebarkan kesesatan, atau memang dia orang-orang yang tidak patut didengarkan pembicaraannya. Tapi sekali lagi ini ijtihad dari sebagian mereka, tapi hukum asal dalam hadis ini disebutkan bahwa khutbatul Jumat itu kita harus dengarkan secara saksama dan kita diam, ya, kita diam dan tidak berbicara sepatah kata pun, kecuali jika diminta oleh sang khatib. Kemudian kata Nabi SAW, pahala yang akan didapatkan, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadah 3 ayyam. Dia diampunkan antara Jumat 1 dengan Jumat berikutnya, 7 hari maksudnya, bahkan ditambah dengan 3 hari. Ya, berarti ini penjelasan terhadap hadis yang datang setelahnya. Ada hadis setelah ini, al-jumatu ilal jum'ah, antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Ini lebih jelas, ada tambahan lafaz bahwa ditambah 3 hari. Berarti seorang yang melakukan adab-adab semacam ini pada waktu Jumat, dia akan mendapatkan pengampunan dosa selama 10 hari, yang selama 10 hari. Mungkin ada sebagian mengatakan bahwa begitu banyak, ya, amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dikatakan antara satu solat dengan solat berikutnya penghapusan dosa, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya penghapusan dosa, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya penghapusan dosa. Lalu ada puasa-puasa yang menghapuskan 1 tahun dosa. Ada puasa bahkan menghapuskan 2 tahun dosa, dosa yang lampau dan yang akan datang. Gimana ini? Berarti ini sebenarnya kita ini sudah tidak ada dosa ini, ya. Karena jangankan 1 Jumat dengan Jumat berikutnya, 10 hari lagi bahkan diampunkan. Satu sholat dengan sholat berikutnya itu juga merupakan penghapusan dosa. Kata ulama kita bahwa itu adalah pahala yang sempurna, demikian yang idealnya, demikian yang seharusnya. Namun umumnya kita, jika kita tidak mengatakan, semua kita ini belum bisa melakukan sesempurna mungkin, ya. Karena makna iqamatus shalah, makna menegakkan salat, makna menjaga salat yang sempurna belum kita bisa dapatkan secara penuh.
baik dari kekhusyuannya maupun dari keikhlasannya maupun dari segi syarat-syaratnya, mungkin ada juga dari persoalan wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya belum, sehingga amal-amal kita itu belum menghapuskan semua dosa kita, namun mungkin ada sebagian dosa kita yang sudah terampuni ya. Maka ini penjelasan yang perlu untuk kita fahami ya, termasuk ketika kita puasa Ramadan, termasuk ketika kita puasa-puasa sunnah yang dia dijamin sebagai penghapusan dosa, bahwa sebagian kita mungkin atau ada saja di antara hamba Allah yang dihapuskan 1 tahun penuh, dan ada mungkin cuma sebagian bulan saja ya, dan ada bahkan sebagian hari saja. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadah 3 ayyam. Dan dosa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil ya. Amal-amal soleh yang menghapuskan dosa, yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka itu baru diampunkan jika disertai dengan tobat nasuha ya, tobat nasuha. Makanya nanti akan ada hadis yang setelah ini menegaskan hal itu. Lalu ditutup hadis ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang menyentuh kerikil pada waktu khutbatul Jumat, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Menyentuh kerikil karena masa itu orang sholat di atas tanah. Yang ada adalah tanah dan mungkin batu-batu kerikil. Ada orang sambil dengan Jumat iseng-iseng ya, sambil dengar Jumat ya, atau mungkin dia bosan dengarkan ya, bagus. Mungkin dia hitung-hitung berapa menit lagi kira-kira sampai selesai ini ya. Atau mungkin yang lainnya ya. Termasuk sebagian ulama kita ditanya, bagaimana kira-kira ada orang sambil khutbatul Jumat dia pegang-pegang jenggotnya ya. Kalau di Saudi dia pegang-pegang jenggotnya, atau ada yang pegang-pegang pakaiannya apa semuanya. Biasa orang gitu ya. Kalau dia agak sudah bosan atau dia tidak suka, banyak sekali yang dia mau urus, dia pakaiannya. Ya, setelah itu dia cari lagi ya. Dia cuma keliling ya, lihat pemandangan masjid saja. Kayaknya ini kayaknya tadi tidak sempat dibersihkan, atau banyaklah ya, fikirannya melayang-layang. Orang semacam ini yang disebutkan dalam hadis, faqad lagha, telah melakukan perbuatan yang sia-sia ya, faqad lagha. Dan tidak sedikit ulama kita mengatakan bahwa Jumatnya sia-sia, tidak mendapatkan pahala Jumat, dia hanya mendapatkan pahala sholat duhur ya, pahala sholat duhur, yaitu di nas ya dari Imam Nawawi dan sebagian yang lain. Atau dia telah dikatakan bahwa melaksanakan sholat Jumat namun tidak mendapatkan pahala, dia telah hilang kewajiban tapi tidak mendapatkan pahala, termasuk pahala pengampunan tadi ya. Maka jamaah sekalian, itu masal hasa, karena itu yang ada kerikil-kerikil ya. Kalau hari ini hati-hati ya, sebagian kita suka memegang-megang HP-nya ya, HP-nya pada waktu khutbatul Jumat ya, megang ya, apalagi kalau dia pegang lalu tiba-tiba masuk sesuatu, lalu dia tidak sengaja atau sengaja, lalu dia ini telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan kadang kita lakukan ya, seandainya itu di tempat kita yang orang sudah paham, kita perlu tegur. Namun kadang kita berada di jamaah yang mungkin belum paham ya. Kalau kami di sini di Wihdah, kami bisa tegur itu insyaallah ya. Kalau lihat ada yang seperti itu, kita tegur. Tapi kalau di masjid-masjid awam mungkin mengatakan, kenapa ini khotibnya begini ya. Padahal itu hak khotib untuk menegur dan mengingatkan bahwa dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia ya, telah melakukan perbuatan yang sia-sia, dan sangat dikhawatirkan Jumatnya sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Kata-kata faqad massal hasa, menyentuh kerikil, ini tanbihul adna 'alal a'la ya, tanbihul adna 'alal a'la. Ditanbih, diingatkan untuk suatu masalah yang kelihatannya kecil, gimana lagi dengan masalah yang lebih besar ya. Jadi kalau cuma sekedar memegang-megang kerikil sudah menjadi persoalan besar yang akan mempengaruhi keabsahan dari sholat Jumatnya, gimana lagi kalau yang lebih dari itu ya, gimana lagi kalau yang lebih dari itu, melakukan hal-hal yang memang sangat mengganggu konsentrasi ya, apalagi kalau cerita ya, kalau cerita di antara mereka. Ini perlu dihindari ya, dan ini menunjukkan sekali lagi takkid tentang bagaimana perlunya kita konsentrasi mendengarkan khutbah dari imam atau khutbah dari khatib.
Hadis yang kedua yang kita janjikan tadi, hadis yang masih datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat yang wajib 5 kali sehari semalam, wal jum'atu ilal jum'ah, dan antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna. Itu semua momen-momen ya, terminal waktu ya, dan momen-momen musim-musim kebaikan yang merupakan mukaffirat, penghapus dosa, ma bainahunna, di antara waktu-waktu tersebut, idza jtunibatil kabair, jika dosa-dosa besar ditinggalkan ya, jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, ini penegasan ya dari apa yang kita sebutkan tadi ya, kenapa kita selalu rindu untuk waktu-waktu seperti ini, karena kita menyadari antara satu waktu ini dengan waktu berikutnya ada dosa-dosa yang kita lakukan. Pertanyaan, jika saja ada di antara kita mengatakan, saya telah selesai sholat duhur dan 2 jam berikutnya saya akan sholat asar, antara duhur dan asar ini saya akan tidur umpamanya, saya tidak akan melakukan aktivitas dan saya menghindari maksiat, insyaallah ya, tidak melakukan maksiat di antara ini. Tidur ya, kalau tidur kan tidak ada aktivitas dan tidak tercatat sebagai satu dosa. Maka bagaimana dikatakan as-salawatu ila salawat ya, dia adalah merupakan penghapus dosa. Khusus sekalian, jamaah sekalian, jawabannya dalil-dalil yang menyebutkan pengampunan dosa, seandainya ada orang yang tidak punya dosa atau tidak berdosa di antara waktu-waktu seperti itu, maka amalan-amalannya adalah sebagai pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, orang yang telah diampuni dosanya, sudah ada jaminannya, Allah sudah jaminkan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa engkau wahai Muhammad yang lampau dan yang akan datang, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat. Lalu kenapa beliau memperbanyak taubat dan istighfar 100 kali ya, setiap hari, setiap malamnya? Itu adalah untuk sebagai bentuk kesyukuran beliau kepada Allah, dan kata ulama kita itu amalan yang makin mengangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian kawan sekalian ya, jadi tidak perlu kita pusing dengan yang seperti ini. Orang kalau mengatakan gimana ini hadis as-salatul khams ya, salat antara satu salat dan salat berikutnya, saya tidak berdosa, lalu apa yang mau diampunkan untuk sesuatu yang tidak ada dosa saya antara salat itu dengan salat? Kalau memang betul, seandainya betul ya, walaupun kita ini selalu harus merasa banyak dosa kita, banyak kekhilafan kita, tapi seandainya betul, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita atau untuk memberikan pahala yang seadil-adilnya kepada kita. Ya, maka inilah kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu rindu ya antara satu salat dengan salat berikutnya, karena inilah momen untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga begitu selesai salat, kita rindu lagi yang kemudian segera datang waktu salat berikutnya. Kemudian al-jumu'ah ila jumu'ah. Ini momen yang pekanan ya, kalau tadi momen harian. Lalu momen pekanan yang selalu kita tunggu-tunggu, hari raya umat Islam setiap pekannya datang satu Jumat setelah Jumat yang telah lewat. Banyak dosa yang telah kita lakukan, maka ini insyaallah merupakan penghapus dosa. Dan momen tahunan penghapusan dosa adalah Ramadan ila Ramadan, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, kata-kata ya, di sini kaidahnya ya, idza jtunibatil kabair, selama dosa besar ditinggalkan. Jadi barulah ini terjadi
jika dosa besar ditinggalkan. Artinya kalau dosa besar masih ada, maka itu tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Dan ini penegasan bahwasanya yang dimaksudkan, yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil saja, ya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan selama dia meninggalkan dosa besar pun dosa kecil itu baru bisa diampunkan jika dosa besar kita tinggalkan, ya, jika dosa besar kita tinggalkan, ya. Dan ini penegasan juga bahwa dosa-dosa itu bertingkat-tingkat dan sepatutnya kita mulai dengan meninggalkan dosa yang terbesar, lalu dosa besar dan dosa kecil dan seluruhnya, ya. Seorang muslim dituntut untuk selalu meninggalkan seluruh dosa yang kecil apatah lagi yang besar. Sekali ini khos sekalian, ya, pembahasan kita. Berikutnya, ya, ada pembahasan tentang hukum, ya, mandi Jumat, yang insyaallah kita akan bahas secara khusus dalam pertemuan kita yang akan datang, yang berikutnya, pekan berikutnya mungkin pekan akhir, ya, akhir bulan, ya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, atau kita bacakan sedikit, ya, hadis ke 1150 ini sekedar penegasan akan bahaya orang yang meninggalkan Jumat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita SAW berkhutbah di atas mimbar dan mengatakan, la yantahiyanna aqwamun, hendaknya kaum-kaum meninggalkan, berhenti dari meninggalkan an wada'ihimul Jumat, meninggalkan Jumat, aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah mencap, ya, pada hati-hati mereka, atau menutup pada hati-hati mereka, summa la yakunanna minal ghafilin, kemudian menjadi orang-orang yang lalai. Allah mencatat mereka sebagai orang-orang yang lalai. Ini peringatan keras bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Dan ini masih sangat banyak, ya Allah musta'an, masih sangat banyak umat kita yang meninggalkan sholat Jumat, dan mereka telah dicap, ya, hati-hati mereka, dan ditegaskan sebagai orang-orang yang lalai, ya. Dan secara khusus jika sampai dalam sebagian riwayat 3 Jumat, ya, apalagi sampai 4 Jumat. Ya, nanti insyaallah kita bahas juga sedikit ini sebelum nanti kita bahas tentang masalah mandi Jumat, ya, yang merupakan sesuatu masalah yang sangat banyak khilafnya di kalangan ulama kita, apakah mandi Jumat hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.